Setelah kita membahas mengenai interaksi yang terjadi di antara mikroba yang ada di dalam makanan, maka pada bagian kedua ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba di dalam makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor dari dalam makanan itu sendiri, sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor lingkungan di mana makanan itu disimpan. Faktor intrinsik yang pertama adalah nutrisi. Semua makanan umumnya mengandung 5 komponen nutrien utama, yaitu karbohidrat, protein, lipid, mineral, dan vitamin, tetapi dalam jumlah yang bervariasi untuk setiap tipe makanan. Secara umum, daging adalah makanan yang kaya protein, lipid, mineral, dan vitamin, tetapi miskin akan karbohidrat. Sedangkan makanan yang berasal dari tanaman umumnya kaya akan karbohidrat, tetapi tidak banyak mengandung protein, mineral, dan vitamin. Sedangkan susu, dia memiliki kelima kelompok nutrien ini dalam jumlah yang baik untuk mendukung pertumbuhan mikroba. Mikroba yang tumbuh secara normal dalam makanan itu akan memiliki kebutuhan nutrisi yang bervariasi. Bakteri umumnya memiliki kebutuhan nutrisi yang cukup tinggi, kemudian diikuti oleh ragi dan kapang. Mikroba juga mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menggunakan senyawa kompleks. Hal ini disebabkan oleh perbedaan enzim hidrolitik yang dimiliki oleh setiap mikroorganisme. Kapang merupakan mikroba yang memiliki kemampuan hidrolisis senyawa kompleks yang paling baik di antara kelompok-kelompok mikroba. Makanan juga dapat memiliki beberapa faktor yang dapat menstimulasi pertumbuhan mikroba. Nature dari growth factor dalam makanan itu belum diketahui dengan jelas, tetapi mereka biasanya terdapat secara alami di dalam makanan. Contohnya, pada tomat terdapat growth factor yang dapat menstimulasi pertumbuhan spesies Lactobacillus. Faktor ini dapat ditambahkan ke dalam raw material untuk food bioprocessing atau ditambahkan ke dalam media untuk mengisolasi beberapa jenis mikroba dalam makanan. Jadi kalau kalian kesulitan untuk menumbuhkan Lactobacillus atau bakteri asam laktat, kalian bisa tambahkan Lactobacillus itu ke dalam medium tomat, karena di dalam tomat ini ada faktor pertumbuhan yang bisa menstimulasi pertumbuhan Lactobacillus. Nah, di dalam makanan sebaliknya juga mengandung banyak senyawa kimia, baik yang ada secara alami maupun yang ditambahkan selama pemrosesan makanan yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Misalnya, natural inhibitor yang cukup terkenal adalah lisosim yang terdapat pada telur, atau agglutinin yang ditemukan pada susu, atau misalnya eugenol yang ada di dalam cengkeh, dan masih banyak lagi. Inhibitor ini tergantung dari mode of action-nya, dapat bersifat mencegah atau membunuh mikroba.